Oke, bujur ibas kesempatan enda kami membaisa materi untuk nyanyian dalam ibadah. Si pertama lebih maka diberikan kami karena tulisan enda hanya sebagai pintu masuk atau dasar untuk nantinya teman-teman tim musik lebih terpapar jelas ibas nurikan karena bagian-bagian terpenting ibas nyanyian dalam ibadah enda. Lalu bagi teknisnya secara praktis nanti akan dilengkapi dengan tulisan teman-teman kita. Pertama lebih karena pemahaman beberapa jemaat tentang nyanyian, terhadap nyanyian. Bagenda, mbue kalau situhuna memang pemahaman ibas jemaat karena nyanyian dalam ibadah. Den bas kebaktin. Tapi enda ibuat kami mengkerucut ia secara garis besar ibas berbagai-bagai pemahaman, maka lebih mengarah kepada bernyanyi untuk Tuhan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Umpamana ibas ibadah di gereja, raspe perayaan-perayaan gerejawi lainnya. Maka enda menimbulkan beberapa akibat. Yang pertama si idah bahwa akibatnya merasa tidak mampu, tidak menjiwai, kemudian merasa khawatir, dan ada rasa malunya juga, atau bahkan merasa tidak penting karena terlalu banyak aturan. Oh, yang bernyanyi di gereja harus seperti ini, dan lain sebagainya. Agenda memurni, pesan nabi makanya orang menganggap ya sudahlah nggak terlalu penting bagai jemaat kita menganggap demikian. Entah akibat si kedua kan arkitekten rende nyanyian dalam ibadah enda hanya paksa-paksa tertentu saja. Maka ada juga lid kange jemaat tenda merasa dia mampu, kemudian dia menjiwai di sana sama sekali lalit rasa khawatir ibas pribadi nafas dirina, lalit risiti rasa mela, melainkan penuh keyakinan dan semangat yang berlebihan hanya sebagai ajang menyalurkan bakat atau hobi atau kesenangan pribadi saja. Zanah endape sedikit menjadi pergumulan ibas nyanyian dalam ibadah. Dikuni terlalu pede enda kape atau menganggap diri lebih layak dan pantas dibanding yang lainnya, enda akan mengurangi makna sesungguhnya untuk memberikan nyanyian dalam ibadah. Si tuhuna ija bahwa nyanyian dalam ibadah itu merupakan ungkapan hati kepada Tuhan berdasarkan pengalaman iman, sehingga nyanyian ini merupakan motor penggerak atau respon terhadap karya Allah bagi manusia itu sendiri. Si tuhuna nyanyian dalam ibadah. Selain itu, selain daripada nyanyian, ada hal yang terpenting. Selain dari khotbah, nyanyian juga hal penting, tapi bagi sikatan tandai teman narasumber yang sudah disuratkan oleh Pendeta Amos, bahwa nyanyian itu kan pelengkap. Maksudnya bagi song leader atau paduan suara itu pelengkap dalam ibadah. Yang paling fokus kita adalah pelayanan firman. Makanya selain daripada pelayanan firman atau khotbah, nyanyian itu juga hal yang penting karena menjadi unsur utama dalam penata layanan peribadahan. Sebab litnge kita, litnge perpulungan lebih memahami firman itu dari nyanyian. Kenari guna menjawab berbagai macam pemahaman jemaat kita tentang nyanyian dalam ibadah, ibabai kami untuk ngelayah sisa arah kajian teologis. Kita lihat di pemahaman kajian teologi secara perjanjian lama lebih, bahwa si idah pengalaman iman bangsa Israel yang keluar dari tanah perbudakan bangsa Mesir, kalau endape mampu menyeberangi lautan, kemudian enda krinana berkat pertolongan Allah, sehingga kemudian Musa bersama-sama seluruh bangsa Israel bernyanyi dan memuji Allah. Artinya ngatakan keluaran pasal 14 sampai pasal 15 si idah bahwa perjuangan dan kesabaran Musa ngarak-ngarak bangsa Israel darat Mesir nari tentunya banyak, panjang sekali perjuangan dan kesabaran yang diuji terhadap si Musa.
Tapi kencak nggo ibentasi respon pertama Musa dan orang-orang Israel atas pembebasan yang diterima adalah mengangkatkan nyanyian, menyanyi untuk Allah. Si ilakukan sebagai respon awal atas kai si nggo ialukan. Di si idah kape arah 2 Samuel pasal sada ifokuskan kami di ayat yang ke-17, IJ menceritakan tentang ratapan Daud. Sebagai ratapan Daud ibas peristiwa kematian Saul dan Yonatan, si ikut berperang, kemudian mereka mati di tangan orang Amalek, tapi si Tuhuna jadi ratapan Mazmur yang tidak membatasi pujian. Makanya katakan kami jenda 2 Samuel pasal sana enda kisah keberanian Daud ini pada konteks penyembahan kepada Allah adalah bahwa kemampuan dan keberanian seseorang untuk menaikkan puji-pujian dan penyembahan kepada Allah ini tidak akan pernah dipengaruhi oleh ketakutan orang lain. Tupung siedah kam kalak dem alu kebiaran, kewaswasan. Apalagi waktu Daud tanya sama orang Amalek, kam yang bunuh gitu kan? Atas pengakuan du kam yang bunuh. Mebagai paksana terbimbang galau atau ketakutan yang melingkupi tempat itu, tapi Daud yang pada saat itu ada pada rasa ketakutan yang melumpuhkan banyak orang, tetapi Daud tidak terlumpuhkan karena Daud memiliki keyakinan akan kemahakuasaan Allah. Maka tetap berikan dan amin dan tatapan, tapi tetap dia bernyanyi untuk Tuhan. Artinya konteks Daud pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu atas kekhawatiran itu. Sama halnya dengan kajian teologis dari Perjanjian Baru. Adibas Perjanjian Baru ciidah kami pasal 16. Secara garis besar pasal 16 enda memberikan gambaran bahwa si ilakukan Paulus enda luar biasa. Enda jadi refleksi teologi buat kita, refleksi iman buat kita ketika kita bernyanyi. Adi idah kami Kisah Para Rasul 10:6 berkali-kali, enda terkhusus bahas ayat 23, jelas kalau katakan berkali-kali Paulus itu didera, kemudian dipenjarakan, dan ruang penjara atau sel penjara yang diberikan kepada mereka, Saulus dan Silas ini bukan tempat yang normal, maksudnya di tengah dengan penjagaan ketat bagai. Kemudian kakinya dipasung dengan kuat. Jadi ketertabanan sini alukena enda betul-betul penjahat kelas tinggi mungkin begitu kita pahami ya. Dia dijaga ketat luar biasa, tidak seperti orang-orang yang di sel pada saat itu. Namun ibas penjara EIP, ia tetap tetap ia si Paulus si Silas enda tetap dia bernyanyi dan berdoa kepada Allah. Jadi ayat 23 sampai 25 pasal 16 Kisah Para Rasul enda penurikan bahwa tidak dibatasi ruang dan waktu untuk memberikan atau mengungkapkan pengalaman iman kita melalui nyanyian kepada Allah. Bagaimana kami bas perbahanan Rasul-Rasul 10:6 tidak terbatas ruang dan waktu. Sana si idahkah di bas tawaran untuk menjawab karena pergumulan jemaat kita yang menganggap bahwa nyanyian itu kan hanya untuk hanya hari-hari tertentu atau di gereja aja dan lain sebagainya. Itu kepekan ditawarkan bas kita bahwa nyanyian itu nyanyian dalam ibadah di tengah-tengah GBK penta enteng gue meliti bahan alur narikutkan liturgi sehingga iaturkan gereja ada alurnya perjumpaan dengan Tuhan, kemudian kita memberikan pujian terhadap kuasa Allah, ada di dalamnya pengakuan dosa dan menerima pengampunan dosa, kemudian kita memberikan ucapan syukur, kemudian perpadanan rasidebana mengikutkan alur liturgi entah tentunya kita memilih untuk nyanyian itu makanya dia menjawab setiap alur ceritanya bagai jenari jenis nyanyian pas GBKPP endar palaskan tata gereja bab yang ke-7 pasalnya yang ke-24 enda tentang buku nyanyian yang dikatakan bahwa
Majelis Sinode menetapkan buku nyanyian untuk kebaktian-kebaktian yang liturginya ditetapkan oleh Majelis Sinode antara lain Kitab Denden GBKP, Kidung Jemaat, Lengkap Kidung Jemaat, Kidung Ceria, Dua Sahabat Lama, dan Nyanyikanlah Kidung Baru. Di luar buku nyanyian ini, maka Majelis Rumbun bertanggung jawab untuk menyeleksi nyanyian-nyanyian yang dipakai dalam kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan ajaran GBKP dan mengawasi pemakaiannya. Endame karena alur ras jenis nyanyian. Di sana ipahami kami bahwa nyanyian NDP sebagai katekisasi dan cara penyampaian ini penting untuk jemaat kita. Entah maka bagi Cinta ya katakan kami bahwa nyanyian itu pun mengandung makna terdalam. Sekitar pelit ngeje firman, pelit je kata yang menguatkan atau kata yang menghidupkan, kata yang menyemangati, kalimat-kalimat yang menyemangati, menumbuhkan iman kita. Maka dikatakan nyanyian itu sebagai katekisasi, ija nyanyian mengandung pengajaran iman. Rende kalau bagi terapul, ya mungkin. Pengalaman kami itu kormambre lebuhlah Yesus, kormambre segi BKP soal untuk kematian, tiga perpulungan tangtang nah ya ngalukan kecedaan yang bagikan kematian senin turang bagai ndelek lukurna tapi me pas kata pengapul atau dengar jaga bagelit memerintahkan puji-pujian piga-piga runggun bagilah ya sebagai pelayanan diakonianya untuk meneguhkan. Maka sangaran dia bagi bikin kerina ngemulih mana, akhirnya dia menerima, oh iya ya, akan kembali kepada Allah. Jadi agak menahangkapna ceda atena bagi kira-kira. Makanya mengandung makna pengajaran imannya terhadap jemaat tentang isi nyanyian-nyanyian kita. Makanya perlukan koreksi kita masing-masing ketika memilih lagu, memilih nyanyian dalam berjemaat yang memang betul-betul punya pengajaran iman. Nyanyian sangat melekat dalam kehidupan kita. Banyak manusia mengungkapkan isi hatinya dengan bernyanyi. Nari. Kita bagai nurikan isi pusuh tasung dengan nyanyian. Tanpa kita sadar, mulut kita mengeluarkan nada-nada yang menggambarkan suasana hati kita. Bernyanyi kepada Allah yang penting adalah dengan segenap hati, penuh kerendahan diri, karena itu rasa hormat kita dan tunduk kita kepada Allah, karena nyanyian juga mengandung pengajaran di dalam kehidupan setiap manusia dan bisa memaknai arti kehidupan. Terima kasih. Jadi kesimpulan, nyanyian dalam ibadah ini merupakan respon kita terhadap karya Allah. Oleh sebab itu, bernyanyilah dengan penuh rasa syukur dan hormat dan merendahkan diri di hadapan Allah agar iman kita dapat lebih bertumbuh lagi. Berenda banci isahkan kami membantah Krina teman-teman pelayan pendeta pertua diaken dibatasi masu-masu bujur endeskan kami membantu moderator. Bujur pendeta Okta singgo mereka masukan membantah warisi sendah. Maka sada lebih lihat catatan arah abang kami pendeta Andohar Purba. Sepertinya dari tadi narasumber cukup segan untuk mengatakan bernyanyi, terutama kor dan vokal grup, bukan untuk penampilan ataupun absensi keluarga, tetapi bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Begitukah Bu Pendeta? Itu yang pertama. Lalu dari kekelengan kami, Adeline, mengapa di ibadah minggu walaupun nyanyian itu nyanyian syukur, nyanyian sukacita, tetapi ada rasa enggan dan sukacita untuk bertepuk tangan dan menggerakkan badan. Dua pertanyaan lebih, Pendeta, silakan. Iya, bujur ibas pertanyaan arah abang kami pendeta Andohar. Kami sepakat bahwa sebenarnya nyanyian paduan suara atau vokal grup keluarga itu hanya untuk semata-mata memuliakan nama Tuhan. M7 kesepakatan kita untuk statement dari pendeta Andohar. Kami memahami itu adalah untuk memuji nama Tuhan. Setiap paduan suara. Yang kedua, walaupun nyanyian itu nyanyian syukur, nyanyian sukacita, tetapi ada rasa enggan dan sungkan untuk tepuk tangan dan menggerakkan badan. Ya, karena kekelengan tak Adeline,
menurut pemahaman kami, hemat pemahaman adalah beberapa hal yang penting perlu diperhatikan. Terkadang ibasna nyanyian enda itu kan tradisi inta. Tradisi maksud kami sesuai dengan konteks yang ada. Jadi tiga-tiga situasi tempat ataupun wilayah kita sih menganggap bahwa agak merehakin atau agak segan untuk mengekspresikan langkah atau mengekspresikan nyanyian itu dengan gaya tepuk tangan dan lain sebagainya. Tapi ada juga beberapa tempat tidak sama sekali bagi iya. Makanya engkai maka ibadah minggu si jadi pertanyaan dah engkai maka ibadah minggu bagai akap kami ini bukan suatu pergumulan bagaimana kita memberikan pemahaman kepada tim musik kita atau tim song leader kita atau paduan suara atau vokal grup kita memahami bahwa nyanyian itu pada dasarnya datangnya dari hati. Terkadang kita enggak kayak gelana secara ekspresif pun kita bernyanyi dikin melengak lagu belum mungkin kita tawa bagai atau dengan sukacita kan nggak mungkin juga kita bagai pasti ada rasa kita mau menggoyangkan badan dengan mengikuti tempo dan irama bagaimana kami jadi bagaimana kita memberikan pemahaman untuk menjiwai lagu yang kita nyanyikan baik itu pujian. Oke. Bujur kemudian Baik, seterusnya Ibas Pendeta abang kami Pendeta Elia Cinuhaji. Bisakah pendeta menjelaskan apa-apa saja jenis nyanyian yang diperbolehkan untuk dipakai dalam ibadah ta? Oke, tentu sejelasnya siteh bahwa di tata gereja anta ada nggak tercantum pasal 24 kari banci jadi palasta cakap tapi tentu pendeta tapi bacika karin jelaskan kaitan kari ras tata gereja tandai. Silakan pendeta. Iya, jadi rikutkan pertanyaan dai bahwa jenis-jenis nyanyian endang golit dari ibahan kami basleta karena nyanyian yang bisa kita pakai rikutkan tata gereja itu ada kitab denden dan lain sebagainya gue suratkan kami dan bila mana ipakaikan pekidung pujian lainnya itu harus diseleksi atau ditanggung jawabi oleh majelis rumbun gereja palaskan tata gereja antara pasal 24. Oke. Bujur kekelengan kami sinungkun. Ya, bujur man Pendeta. Lalu ada dua lagi pertanyaan. Abang kami Cibubur Nari, Abednego lihat. Kalau ibas KKR Nari, anak-anak tas didik untuk bertepuk tangan tepung rendai. Bagai ia masuk permata terkadang lika, piga-piga orang tua si melarang dia bertepuk tangan. Kita sesuai ras aliran kita. Nah, enda, isi pertama, kakak kami Adelindai, berarti diperbolehkan tepuk tangan dalam ibadah minggu GBKP Ibu Pendeta. Si terakhir, bagi kami Pendeta Nopian Ginting, variasi dalam nyanyian adalah akapela, menyanyi nyanyian jemaat tanpa iringan, antiponal laki-laki perempuan, responsorial pemimpin dan jemaat atau tim paduan suara dengan nyanyian, bernyanyi alternatif bergilir ganti laki-laki perempuan, tim paduan suara sedikit tambahan Kak. Itu bisa tambahan sedikit Kak. Oke, bujur managi kami Pendeta Nopian i dairi nari anak dumai. Terus Indo Pendeta, Sindai kemungkinan. Ya, bujur ibas kekelengan ta Cibubur Nari karena KKR yang awalnya ia tepuk tangan masuk permata. Itu orang tua melarang untuk bertepuk tangan arkitekala sesuai dengan aliran gereja. Tahu bange enda relevansi. Nah, akap kami enda masa transisi ya, tentunya bas kebiasaan gereja tapi iberikan pemahaman karena si sentabi kami kurang mengerti atau kurang mendalami, bukan kurang mengerti, kurang mendalami soal kebiasaan bertepuk tangan dalam ibadah minggu. Itu nanti akan dibahas oleh teman-teman tim kita sebelum seterusnya. Makanya karena tepuk tangan akap kami ibadah idealnya pemahaman lebih si berikan. Pemahaman lebih si berikan karena nyanyian itu.
Diperduakan berarti diperbolehkan tepuk tangan dalam ibadah minggu. PBKP, akap kami bagi kata kami mintai, tetap kita berkomitmen berpegang pada hasil keputusan kita bersama tentunya. Lagu jenis lagu si inggo itentukan bastata gereja yang kita pakai, sistem ibadahnya itu tetap ditanggung-jawabi berdasarkan keputusan kita masing-masing sesuai dengan kebijakan di rumbun masing-masing. Kemudian tepuk tangan Enda tentunya dalam praibadah ini bisa dilakukan sebelum masuk dalam ibadah penuh sebagai ibadah formalnya. Dalam praibadah kita bisa tepuk tangan, tapi dalam ibadah kami ini tidak bisa kita lakukan tepuk tangan. Pos ibadah itu pun banci tepuk tangan. Bagaimana kira-kira di sebelum dan sesudah oke, tapi dalam ibadahnya ikutkan liturgi Enda tidak bisa tepuk tangan. Itu yang kita pahami. yang ke kami, nanti mungkin ada teman-teman yang bisa bahas dalam materi berikutnya. Jadi untuk Adelin, dalam ibadah minggu, ya tidak bisa tepuk tangan. Pra dan pasca baru boleh. Kemudian, kemana lagi nih? Oke. Ada lagi tadi, Bang. Lebih pendeta, lebih. Maka abang kami pendeta Andohar. Oh, dari kekelengan kami nanti sekalian landai Pendeta Eli Raninta Berusinulingga ngatakan nyanyian itu tujuannya ada dua, aklamasi dan proklamasi, ya. Kakak ngenda pemahaman hidup pendeta karena sidenda. Lalu kalau pemazmur menyebut bertepuk tangan dan seterusnya, itu adalah majas gaya bahasa. Dalam ibadah Israel tidak ada tepuk tangan. Sekilas info, bujur melala masukkan Bang Andohar untuk memperjelas lah kita pengidah konteks Alkitab tentang bertepuk tangan. Lalu Nyonya Saberius Pinem dalam ibadah contoh sebelum khotbah nampil kategori Moria. Setelah selesai jemaat tepuk tangan, itu gimana pendeta? Si terakhir pendeta Surya Barus, pendeta kami sekarang nari ibas kebaktian lit nyanyian praibadah, laguna lagu pop rohani. Tapi adibas lagu liturgi krina lagu kakek KEE, adibas bahas pas bahasa karo, tapi adibas bahasa Indonesia si pakai KJ, PKJ, RAS, NKB. Apakah pas liturgi bahasa Indonesia boleh dipakai lagu pop rohani ibas ngomasuk ia liturgi? Terakhir kalau ada kenyataan Oktora Tarigan yang terjadi dalam ibadah pemuda gereja kita, lagu yang dinyanyikan lagu-lagu rohani umum bebas di luar yang tadi dibahas. Apakah berarti ibadah pemuda kita tidak sesuai dengan pemahaman gereja kita? Bagaimana kita menyikapi? Ya, jadi kami bahasan sidenda asa ngasup dulah jawab dukari pendeta, sebab tentu bagian-bagian side bandit ngekari kawitan na bahan duenda kari ijawab empuna bagai maksud kami gelaulah kari si impunan daeng kari siapkan na jawaban na lah kari yang jawab sah bagai kira-kira ya. Jadi bas bagindulah jawab ndu silabo bagindu kelu kri pala-palai ndu kari sebab sangana ke pendeta tenda menunggu kelahiran anak, jadi latih ke karya kapna bagai kami kira-kira ya. Oke, silakan pendeta. Oke, bujur. Jadi sangat suka gagah kami, sesuai bagi bahan kami. Maka dari pertama, gue katakan kami ini sebagai pintu masuk untuk kita membahas dalam tim-tim berikutnya. Karena tujuannya nyanyian, aklamasi dan proklamasi. Enda sekedar saja ngenda Rembang pernah kita membahas karena si Enda, karena nyanyian jemaat yang bersifat alasannya aklamasi Enda karena jemaat memang hendak memberikan jawaban imannya atas karya penyelamatan yang sudah dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus, dan akhirnya itu akan menguatkan pribadi jemaat itu sendiri. MC pahami kami karena aklamasi sebagai jawaban iman atas karya Allah. Si kedua kan karena alasan proklamasi, Enda jemaat Ija hendak memberikan atau memberitakan kesaksian kepada orang lain, orang di sekitar kehidupannya tentang
perbuatan Allah dan mau memuji Allah. Akap kami karena aklamasi dan proklamasi Endandai. Kemudian karena kalau pemazmur, agak susah ini. Kalau pemazmur menyebut tepuk tangan dan seterusnya itu adalah majas. Oke, ini hanya sekedar info, bujur Bang Pendeta Andohar. Kemudian dalam ibadah contohnya khotbah. Jangan dari. Ya. Dalam khotbah susah kami bacanya ini. Maaf ya, sebentar ya. Ups, kelewatan. Oke, yang berikutnya kenyataan yang terjadi dalam ibadah pemuda. Gereja kita, ibadah pemuda gereja kita, lagu-lagu yang dinyanyikan adalah lagu-lagu rohani umum, bebas di luar yang tadi dibahas. Apakah berarti ibadah pemuda kita tidak sesuai dengan pemahaman gereja kita? Bagaimana kita menyikapinya? Akap kami bagi awal yang pertama tadi yang sudah berikan kami pemahaman tentang jenis-jenis nyanyian kita, itu kan tetap dalam pemantauan pemakaiannya. Berarti dalam ibadah pemuda Enda tetap ngelit kita GR-nya, tetap kita lihat persiapan. Nah, maka lagu-lagu yang kita pilih pun tentunya lagu-lagu yang memberikan pengajaran iman bagi ia. Atap kami untuk kekelengentah permata. Oke, ada lagi Bang? Dua di Oke, atas. Bang Pendeta Singom Rekeng. Dua nari di atas dalam jawab itu. Oh iya Kak, apa itu ya? Maaf kami mungkin. Sebentar dulu ya. Citengkareng. Tepuk untuk Moria itu ya, tepuk sama Moria dan tanggapan Bang Andohar tadi kan ya. Dan Surya Barus. Dan Surya Barus itu ya. Surya Barus, nggak dapat dicek ya. Bentar ya. Nggak bisa kan? Nggak baca kan? Boleh dibacakan Pendeta Jepri? Boleh, boleh. Aku ngogekin saya. Boleh terbaca. Surya Barus, Ibas Kebaktin, lead praibadah. Lagu-lagunya lagu pop rohani. Tapi adi pas liturgi kerina lagu KEE adi pas bahasa Karo. Tapi adi pas bahasa Indonesia si pakai kita KJ, PKJ, NKB. Apakah pas liturgi bahasa Indonesia boleh dipakai lagu pop rohani ibas nggak masuk ia ku liturgi. Nah, jadi apakah lagu-lagu pop rohani bisa dipakai di ibadah bahasa Indonesia? Ya. Lalu punya Saberius Pinem dalam ibadah contoh sebelum khotbah nampil kategorial Moria. Setelah selesai jemaat tepuk tangan. Itu bagaimana? Si dua saja kuakap. Adi tepuk tangan lain goban Bang Andohar setuhuna batasanna bahwa Mazmur bertepuk tangan adalah majas gaya bahasa, langbas gaya ibadah Israel kuno tidak ada tepuk tangan. Silahkan. Iya, jadi apakah bisa lagu-lagu pop rohani dipakai ibas liturgi ibadah adikin lagu-lagu si bahasa kita membutuhkan bahasa Indonesia. Bolehkah dipakai pop rohani dalam bahasa Indonesia? Kembali bagi si katakan kami ndai bahwa Enda tetap pantau oleh pemilihan gladi resik lagu kita. Apakah dia mengandung pengajaran iman bagi si ituliskan kami bahasa layar si Enda. Di luar buku nyanyian yang ditawarkan, baik itu NKB, baik itu Kidung Ceria, Kidung Jemaat, PKJ, dan lain sebagainya, itu tetap dapat pengawasan dari rumbun gereja yang bertanggung jawab melakukan ibadah itu. Maka kami, bujur. Saat nari pendeta, adi paduan suara, dung paduan suara banci tepuk tangan, masuk Nyonya Saberius. Oke. Oh ya, yang terakhir, tidak. Tentu tidak, karena bahas ibadah, memang dalam ibadah kita tidak menunjukkan ekspresi si akap kami bagi ia. Jadi dia kan merespon nggak mesti dengan tepuk tangan.
kita hening mendengarkan lagu puji-pujian kemudian menerima mereka menyelesaikan lagunya, kemudian kita tetap hidup tenang dengan respon tenang ngikuti endakap kami bagian dari rasa syukur kita. Bagi cikatakan Bang Ando Hardai. Oke, Oke, ada bujur lagi. pendeta to singgo mereka Bujur. Ijenda pekari litkang teman-teman si akan berbicara dari BPIMG, maka bas si lengaka kari siakap jelas, sebab pendeta to enda ia tim KBA, kelompok baca kitab, jadi ya si deka kindai adi si sungkuni kelai pas kelai yang kanak krina, maka sekali BPIMG lika saya kari bagus sih ban ya. Maka bujur man pendeta to maka si terusika enda harusnya sebab baginta berikutnya adalah pendeta Jeremy si sangana i Jerman. Tapi kita ikan i Jerman kalau kenda berada di asrama lalu wajib schedule time na mengikuti acara asrama lang aturna ngom si geser dari pagi harusnya dia ke siang. Tapi lada urak menurut Ijah, maka teman takai BPM Genari membabasa kembali res pendeta Ita bro karo kita.